Pemirsa, Bribka Rohmat menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi terkait kasus meninggalnya driver ojek online Afan Kurniawan. Ya, dari sidang tersebut, pemirsa, Bribka Rohmat dijatuhkan vonis demosi selama 7 tahun. Divisi Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Bribka Rohmat terkait kasus meninggalnya driver ojek online di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Bribka Rohmat sendiri merupakan pengemudi atau sopir dari kendaraan taktis Brimob yang diduga melindas Afan Kurniawan. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Sidang memaparkan konstruksi peristiwa mobil taktis yang dikendarai Bribka Rohmat menabrak hingga melindas Afan. Selain itu, Bribka Rohmat juga menyampaikan tidak ada niat sedikit pun untuk mencederai ataupun menghilangkan nyawa seseorang. Pimpinan sidang etik. Jiwa kami tribrata untuk melindungi, melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa yang mulia. Tak hanya mencurahkan isi hatinya, Bribka Rohmat juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban Afan Kurniawan atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Dari Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, kecelakaan kembali terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, 3 gardu tol rusak dan 1 pegawai jasa marga mengalami luka ringan. Kecelakaan terjadi di gerbang tol Ciawi 2 km 41 ruas tol Jagorawi arah Jakarta pada Kamis pagi. Insiden ini melibatkan 2 kendaraan berupa truk kontainer dan sebuah truk lainnya. Gerbang tol arah Jakarta ini hancur berantakan. Struktur atap dan tiang gardu roboh. Truk kontainer dalam posisi terguling di depan gerbang nyaris berbalik arah. Sedangkan truk lain yang diseruduk ikut terjungkal. Posisinya miring di sisi gardu. Akibat kecelakaan ini, 3 dari 6 gardu di gerbang tol Ciawi 2 mengalami kerusakan. Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Yudiono mengatakan rem truk tidak berfungsi sehingga melaju tidak terkendali hingga akhirnya menabrak gerbang tol Ciawi 2. Meski tidak ada korban jiwa, 1 orang terluka ringan dan kini telah mendapatkan penanganan medis. Bahwa betul terjadi kecelakaan lalu lintas di gerbang tol Ciawi 2. Kejadian sekira pukul 2.30 dini hari dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya 1 pegawai gerbang tol yang mengalami luka di kaki, luka ringan karena menghindari kecelakaan tersebut. Peristiwa ditabraknya gerbang tol Ciawi 2 ini kembali terulang. Peristiwa serupa terjadi pada 4 Februari 2025 menewaskan 8 orang dan 11 lainnya luka-luka. Kecelakaan di lokasi yang sama kembali terjadi pada 2 Juni 2025. 3 gardu mengalami kerusakan sehingga hanya 7 gardu yang masih beroperasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, A-News melaporkan. 8 korban tewas jatuhnya helikopter BK117D3 di kawasan hutan Kalimantan Selatan akhirnya berhasil dievakuasi. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk diidentifikasi. Pemirsa, petugas evakuasi gabungan membawa 8 jenazah korban kecelakaan helikopter BK117D3 milik Estindo R yang jatuh di kawasan hutan Desa Emil Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin pada Jumat dini hari. Pos Antemortem RS Bayangkara Banjarmasin menerima 7 kantong yang berisi 8 jenazah. Proses identifikasi oleh tim DVI baru akan dimulai Jumat pagi sambil menunggu kelengkapan data yang diberikan tim SAR. Hal ini untuk melakukan pencocokan dengan tim rekonsiliasi yang menjadi dasar penentu identifikasi masing-masing korban. Jadi tim postmortem nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap korban, ya, kemudian menentukan bagian-bagian, ya, karena kita juga
tidak bisa prediksi ya, kalau kondisi crash seperti ini bisa terjadi hal-hal yang dari. Pemirsa, suasana haru dan hening menyelimuti kediaman keluarga Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh. Ya pemirsa, sejumlah keluarga Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh dalam penerbangan dari Kalimantan Selatan, ini telah berkumpul di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti inilah pemirsa suasananya, sejumlah keluarga menanti kabar terbaru dari proses pencarian oleh tim gabungan Basarnas dan TNI Polri. Isi dari Kap Haryanto, Masni Muhlis telah bertolak ke Kalimantan Selatan bersama beberapa anggota keluarga lainnya, termasuk anak pertamanya. Perwakilan keluarga, Setiawan Ahmad, mengatakan sejak kabar hilangnya helikopter, keluarga besar Kapten Haryanto terus menggelar doa bersama dan pengajian setiap malam di kediaman. Untuk langkah-langkah menunggu aja kabar dari tim gabungan, tim pencari yang bantu. Ada kegiatan apa di rumah Pak? Alhamdulillah 2 malam ini berturut-turut ada pengajian, doa bersama. Pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa, maksud kami sebagai balasan ke Israel. Brigade Al-Qassam merilis rekaman momen pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Zionis Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan atas operasi Gideon Chariot II yang dilakukan oleh Israel. Dalam rekaman tersebut nampak 7 pejuang Brigade Al-Qassam berlari dengan penuh keberanian mendekati sebuah tank yang berisi tentara IDF. Sementara di atasnya ada pesawat nirawak Israel yang tengah mengawasi. Seorang pejuang menyerang tank Israel menggunakan rudal Yasin 105 dan berhasil meledakannya. Sementara pejuang lainnya menempatkan alat peledak di kendaraan lapis baja tersebut dan mundur sebelum meledak. Rekaman juga menunjukkan seorang pejuang memanjat tank lain dan mencoba membuka kokpit yang terkunci dari dalam untuk melemparkan alat peledak ke dalam. Para pejuang Palestina pun akhirnya menyerang tank tersebut dengan menembaknya dengan rudal Yasin dan senapan mesin. Pemirsa, pejuang Hamas juga menargetkan tentara dan kendaraan militer Israel di kawasan Al-Zaitun dan Al-Barasi. Ya, mereka menggunakan peluru mortir untuk menyerang Israel. Inilah detik-detik pejuang Palestina dari Brigade An-Nasr Salahuddin menargetkan pasukan dan kendaraan lapis baja Zionis Israel di kawasan Al-Zaitun, selatan kota Gaza. Para pejuang nampak sedang menyiapkan peluru mortir dan meluncurkannya untuk menyerang pasukan IDF. Hal serupa juga dilakukan oleh pejuang Palestina di tanah Al-Barasi, selatan lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Brigade Mujahidin menghantam kumpulan tentara Zionis Israel dengan menggunakan mortir kaliber 60 mm standar. Tembakan yang menargetkan pasukan IDF dan kendaraan lapis baja Israel pun mencapai sasaran dengan tepat dan langsung di barisan mereka. Pemirsa, militer Israel melakukan serangan udara di Ansariyeh, sebuah desa di Lebanon Selatan pada Rabu malam hingga menewaskan 1 orang dan melukai beberapa lainnya. Pemirsa, kendaraan darurat dan personil bergegas ke lokasi serangan dengan kondisi puing-puing berserakan di tanah, sementara api dan asap masih mengepul dari area yang hancur. Militer Israel kembali melancarkan beberapa serangan di wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah beberapa waktu lalu diberlakukan. Kesepakatan gencatan senjata telah ditepati meskipun kedua belah pihak saling menuduh adanya pelanggaran berulang. Pemirsa, unjuk rasa menentang kebijakan PM Benjamin Netanyahu yang menyerang Gaza, Palestina berujung rusuh di pusat kota Yerusalem pada Rabu malam waktu setempat. Bentrokan meletus di Yerusalem pada hari Rabu saat ribuan pengunjuk rasa anti pemerintah memblokir jalan.
Mereka berbaris dan menyerukan pembebasan warga Gaza, Palestina, serta menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengamankan kesepakatan bagi para sandera yang ditawan di Gaza. Aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dengan saat polisi menghalau demonstran yang menggelar aksi simbolis dengan menabuh genderang dan membawa atribut bendera Palestina. Pemirsa, hingga September 2025, Israel melancarkan serangan militer luas di seluruh Gaza yang menewaskan 63.557 warga Palestina dan melukai 160.660 orang.